العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا فتاح يا عليم. Hadirin yang mulia, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Surat Al-Kautsar, surat yang ke-108 dalam urutan mushaf, adalah termasuk surat yang dijadikan dasar untuk melaksanakan penyembelihan binatang kurban. Namun kalau kita simak pelan-pelan, ada banyak petunjuk penting bagi kita menjalankan kehidupan ini. Sehingga mestinya surat Al-Kautsar itu tidak hanya dipakai ketika Idul Adha saja, tapi di sepanjang hidup kita. Sebab kalau kita simak pelan-pelan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami memberimu. A'taina dari kata a'ta. Lafal a'ta itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Kalau kita ingat misalnya, bahkan ketika habis sholat itu juga ada lafal a'ta juga. Allahumma la mani'a lima a'taita. Artinya Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa ngalangi, nyegah lima terhadap apa-apa a'taita yang telah engkau berikan. Ya Allah, kalau engkau berikan sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Lafal Allahumma la mani'a lima a'taita. Masih banyak lagi apa yang kita ingat ya. Surat An-Naba juga. Ata'an hisaba. Mana deh? Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika. Terus ata'an, atau pemberian. Malah termasuk ini dulu ada teriakan anak-anak kecil Palestina yang sangat populer melalui nyanyian mereka kepada dunia. Ya alam arti mahru'an. Ini kalau teruskan nanti Atuna tufuli atu, dan kita atu juga. Berikan kalian dunia, pakai wawu jamak. Kalau sorofnya atau nanti kalau amaran menjadi i'ti, kalau kasih wawu atu. Berikan kami masa
kecilku jangan sampai kau rampas. Teriakan-teriakan kepada duit, pada HAM, kepada PBB. Seakan-akan kami yang kecil-kecil ini berhak untuk bahagia. Tapi dalam kenyataannya, kau pisahkan diriku dengan bapakku, dengan ibuku. Bahkan tanganku yang mestinya harus nempel, lepas juga. Luar biasa, ampun, digempur dan sebagainya, merinding pada waktu awal-awal dengar lagu ini saya. Jadi kembali pada ini pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya kami maksudnya adalah Allah, a'tainaka, telah memberimu. Berarti petunjuk yang pertama, kita harus menyadari apa yang kita peroleh ini adalah pemberian Allah. Adalah pemberian Allah. Kok sekiranya Allah tidak beri, mustahil dirimu bisa seperti ini. Ini juga harus ditanamkan dalam diri kita, bahwa dirimu bisa jaya, dirimu bisa berhasil, dirimu bisa seperti itu adalah Allah yang beri. Itu namanya pengakuan. Sebab kalau kamu tidak mengaku itu, namanya kufur. Kufur itu apa? Mengingkari, nggak mau ngakui. Bisa jadi nanti jatuhnya adalah kufur nikmat, termasuk kufur Allah. Nggak mau ngakui. Apalagi banyaknya. Yang pertama, ini harus dalam diri kita, bahwa semua apa yang kita dapatkan selama ini, itu semuanya adalah satu, adalah Allah yang beri. Kemudian apa yang telah diberikan Allah kepada dirimu? Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar ini kalau kita lihat terjemah Qur'annya adalah nikmat yang banyak. Kalau kita tengok di tafsirnya secara bahasa, Kautsar itu ada yang menyebut mubalaghatul kasroti. Kasroh itu banyak, ini mubalaghah semakin banyak. Jadi mubalaghah itu malah buang. Kalau bahasa Jawa itu kalau kasroh itu akeh, tapi kalau mubalaghah buang akeh. Gitu. Buang. Sobirun itu penyabar. Tapi kalau sobur sangat penyabar. Ghafur, makanya kalau Asmaul Husna dinamakan Maha, ada maknanya. Ghafirun itu pengampun. Tapi kalau Ghafurun mubalaghah. Misalnya ada teh manis, tapi kalau manis sangat, namanya mubalaghah. Ustaz galak, tapi kalau mubalaghah galak, gitu istilahnya. Istri terus, ini contoh aja ya bahasa, putusnya, namanya mubalaghah. Main Kautsar itu kasuro, ada kafir, banget. Bahkan disebutnya dirinci saking banyaknya itu di antara nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah. Kalau dalam tafsir maksudnya bisa berupa nubuwah, kenabian. Ini juga sangat nikmat. Sebab apa jadinya manusia kalau Allah tidak utus seorang nabi? Wah, liar kehidupannya. Ya liar akidahnya, liar muamalahnya, akhlak dan kelakuannya. Mungkin tidak ada bedanya dengan binatang istilahnya. Ada yang kumpul kebu, ada yang mabuk-mabukan, ada yang tawuran aja. Sebagaimana bangsa Arab sebelum datangnya baginda Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Wah itu. Jadi walaupun orang Arab dunia senang
mabuk-mabukan aja. Nah, kalau ini nggak mabuk, ini seger kalau ini manis seperti ini. Nah, ini diungkapkan, kamu harus nyadar ya bahwa nikmat yang dianugerahkan Allah itu banyak. Maka kalau seandainya pernah nggak punya duit, misalnya, kok misalnya dompetnya tipis, jangan terlalu ngeluh, sebab dirimu masih cengar-cengir begitu, sehat. Walaupun nggak bisa beli daging, udah deket aja ke Al-Amin, insya Allah kecipratan, nanti pamahan aja, nyampe dikirim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, juga berterima kasih kepada keluarga besar Al-Amin. Semoga pengkorbannya, panitianya, semuanya menjadi tabungan amal baiknya, dan Allah akan balas berlipat-lipat. Ini nanti maksudnya ke sini. Jadi maksud saya, siapapun kita, kok misalnya diuji Allah, jangan langsung gerutu. Sebab di sampingnya itu masih ada nikmat-nikmat yang banyak. Bahkan Allah tegaskan saking banyaknya di level berikutnya. Kalau dibaca semuanya itu bahwa Al-Kautsar itu ada yang disebut Al-Khairul Katsir, kebaikan yang banyak, ada yang terus menerus dan sebagainya tadi itu. Di dalam Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 34, yang mana potongan ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketemunya di paragraf kedua kelihatan ayat atau surat Ibrahim ayat 34. Setelah wa'atakum min kulli ma sa'altumu, terus wa in ta'uddu, dan apabila kalian menghitung-hitung itu mengelis apa ya? Nyontrengin, merinci, daftar nikmat Allah yang kau daftar, maka tidak akan pernah kelar. Mbak habis berapa halaman masih ada namanya nikmat. Dan memang iya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lah bapak-bapak, hidup di dunia ini sudah berapa hari? Banyak. Padahal seandainya dirawat di UGD satu hari berapa? Padahal terkapar begitu. Walaupun terkapar begini bayar itu, diselangi di ini. Lah ini nggak usah terkapar, nggak usah diselang-selang. Satu harinya mah. Makanya sehat itu termasuk nikmat. Tapi dalam hadisnya walaupun nikmat segitu penting, banyak yang nyepele. Nyepele itu remeh. Seakan-akan nikmat yang paling gede duit aja. Bapak-bapak dikasih duit 100 triliun, tapi suruh megang 5 menit aja, nikmat apa enggak itu? Enak panjang umur, punya duit 1 triliun, wah enak kalau itu. Umur panjang walaupun duitnya tidak tebel-tebel aman, alhamdulillah. Karena walaupun tidak megang duit, alhamdulillah bisa sarapan, bisa ini seperti ada aja. Apalagi kalau kita runut sehat, wah itu malah nikmat luar biasa. Sehat itu tidak hanya sehat fisik aja, tapi sehat akal itu juga mahal. Bapak-bapak misalnya jabatan tinggi, gagal, pakai dasi, pakai jas, terus di situ ada wartawan yang kerumuni,
tapi tiba-tiba cengang-cengir sedikit stres gitu. Terus kayak orang linglung, gimana gitu? Langsung. Padahal orangnya ganteng, gagah, ternyata senteng misalnya. Dan lihat bapak-bapak dirinya, stres apa enggak? Ya kok banget tuh, enggak dapat yakin kok stres ini. Alhamdulillah akalnya pada sehat. Mahal. Apalagi kalau ngitung-ngitung sehatnya fisik, wah, sekujur tubuh ini hampir sehat semuanya. Dicek tangannya masih semua. Penglihatannya sehat apa enggak? Sehat. Maksudnya sehat, suruh melihatin apa harus kelihatan. Tidak. Mata kalau sehat, lihat wedang aja udah enak lah. Ya mana? Lain. Kalau nggak percaya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak lihat saya aja. Itu namanya nikmat itu dah. Padahal belum ngerasain di mulutnya. Di tengah-tengah ngaji tadi itu juga muadzinnya terus datang. Ini Bapak ini udah sebelum nyicipi sudah nikmat. Apalagi lihat anak-anaknya, lihat keluarganya, nikmat. Bapak-bapak misalnya HP-nya bagus, seri keluaran terakhir, RAM-nya tak 20 atau berapa. Sekarang RAM HP yang tertinggi berapa? Saya nggak megang HP, saya jadi nggak dapat konfirmasi Pak Sardi, tapi karena istiqomah ini Ahad pekan 2, bismillah. Ternyata ada info libur atau apa gitu. Kembali bahwa HP bagus kayak apa, tapi ini nggak bisa melihat. Tapi HP walaupun jadul, berhubung matanya sehat, itu pencet-pencet aja. Dulu pernah bapak-bapak itu mengalami ada HP yang tebel, yang mana tombolnya 3 huruf itu satu tombol, pernah ya? Masih hitam putih. Jadi kalau nulis A itu berarti cetet. Kalau B cetet. Kalau C cetet. Yang lain dulu. Sekarang udah gini. Pixelnya jauh. Kalau D berarti geser yang tombol 1. Sehingga di tombolnya tak berapa. Itu aja ketika mata kita sehat sumegen. Walaupun cuma jadul. Maka ini luar biasa juga. Kita harus nyadari bahwa nikmat yang telah diberikan Allah itu sangat banyak. Maka jadi orang jangan terlalu mudah mengeluh saja, merenungi nasibnya jangan. Kenapa jangan? Karena dirimu dikasih kesempatan sehat, panjang umur, yang lain yang sudah pada dipanggil Allah, dirimu masih ada. Itu luar biasa. Yang lain-lain pada mati, kamu kok nggak mati? Itu memang. Belum lagi kalau notal-notal yang lain. Notal lain itu apa? Kayak misalnya setelah diseruput, kok tercep ya? Enak juga. Karena dulu pernah orang minum kayak seperti itu rasanya hambar. Bahkan ada yang mengatakan kayak air comberan. Pas COVID kemarin kan mati rasa apa itu lidahnya. Dan lidah ini sudah nyicipi makanan menu berapa itu? Ada sate, ada soto, ada some, ada lidah sudah ngerasain enaknya makanan di dunia, sudah jenis berapa aja. Makanya itu harus disadari. Sehingga Allah layak nantang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih kau dustakan? Kau dustakan maksudnya enggak mau ngakui,
kok mudah lupa. Jadi setelah makan lupa. Tapi bayar ya, bayar. Biasanya kalau jadi ya enak bayar. Jadi enaknya pas makan, nggak enaknya pas bayar. Ya nggak sih. Kenikmatan yang bisa dimakan. Karena bayar itu juga Allah yang ngasih. Kamu bisa beli itu, beli ini karena Allah mengelurkan rezeki yang lain juga. Dan nanti sebagian manusia juga begitu, bisa bayar tapi tidak bisa menikmati. Ya ada ketika dicabut nikmatnya. Kolesterol, dia tuh enak-enak tapi dia dilarang. Padahal yang lain lagi lahap-lahapnya, bisa juga. Tapi ketika dirimu dilarang makanan enak, geser yang lain, nikmat yang lain, banyak juga. Begitu. Maka kenapa kita sangat dianjurkan kalau ada orang sakit suruh jenguk. Jenguk tidak hanya sekedar formalitas jenguk gini, tapi juga harus ada interaksi. Makanya kalau kita jenguk orang sakit ngeri juga, ada yang pasang selang ini, ada yang makan aja harus. Saya pernah itu jenguk jamaah, makanya dipakai selang digembyor begini. Selang ini terus kemudian digerojok susu. Nah, nyongkoknya yang ini ya, jangan yang ini, repot nanti. Enak itu banyak. Begini saya. Jadi secara konsumsi mungkin protein sudah tersedia, tapi kenikmatan itu lewat. Sebab ini harus dikunyah dulu. Makanya ini harus betul-betul diakui bahwa Allah yang ngasih. Kedua, sadari bahwa yang telah diberikan Allah itu banyak. Maka ketika dicoba yang satu, jangan cepat misuh, ngomel. Nah, ini malah apa ini? Disebutkan satu nikmat itu adalah nikmat iman. Ini juga sangat apa nikmatnya iman itu? Bapak-bapak kelakuannya bagus kayak apa? Dermawan, nyumbang sapi sampai 10. Tapi kalau tidak didasari dengan iman, tolong. Makanya dengan Allah kasih kenikmatan iman, enak. Amal sedikit aja jadi tabungan amal. Kontak korban, jangankan dagingnya, bulunya aja, itu nanti di akhirat akan panen. Ustaz Bakhtiar Nasir malah agak guyon sedikit, saking menjelaskan fadilah dan keutamaan berkorban. Namanya bulu itu potensi dibuang. Nggak ada orang itu kok ngesop bulu, nggak ada, ya benar. Atau beliau biasakan malah mepes bulu. Mepes tahu ya? Ada daun, kemudian dagingnya ini terus kemudian kasih bumbu, kemudian dipanggang bisa, terus mepes. Jadi yang nggak kepake apa? Bulu, terus apa itu? Tanduk, terus sebagainya. Nggak ada orang nyate tanduk itu kletuk-kletuk, nggak ada. Tanduk aja. Tapi maksudnya kalau didasari iman, belum nanti amal-amal yang lain. Amal yang lain itu apa? Ini kan wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Tutur kata yang baik itu akan menjadi sedekah. Jadi ternyata namanya sedekah itu tidak hanya duit atau materi aja. Tutur kata itu banyak, bisa jadi subhanallah. Kalau mikir ya subhanallah. Kayak takbiran tadi itu, tahlil la ilaha illallah. Atau tutur kata itu ketika nyapa temannya, tegur sama, itu juga masalah. Tapi sebenarnya tadi sesantun kayak apa, gitu ya. Tata keramanya tinggi. Kalau tidak dianugerahi nikmat iman, makanya dalam surat Al-Asr itu termasuk rugi. Innal insana lafi khusrin.
Kenapa kok rugi? Lah sudah berkorban sebanyak itu, ternyata nanti di akhirat Allah tidak berkenan terima. Makanya itu tarfihus nih. Maka jangan sia-siakan Allah kasih nikmat iman itu. Jangan sia-siakan. Sia-siakan maksud mubadirkan. Nah, siapa yang mubadirkan? Ya, termasuk yang diistilahkan Islam KTP itu mubadirkan imannya. Gitu. Termasuk yang mubadirkan iman itu adalah ketika masjidnya sudah dibangun, enak, seger, dingin, sejuk, temennya juga ramah-ramah, tapi kok nggak pernah nongol. Itu namanya menyia-nyiakan. Padahal kalau seandainya dia sudah ada modalnya, pakai sedikit aja itu jadi tabungan amal. Namanya nikmat iman, nikmat sehat, sehat matanya ini nomor 2, ain, lesan. Bapak-bapak misalnya dikasih duit 100 juta, tapi nggak bisa ngomong, lidahnya dipotong terus dikasih 100 juta, mau apa nih? Jadi hal ini, jadi gini-gini walaupun nggak punya duit, tapi alhamdulillah bisa ngomong. Gimana Pak? Kemarin dapat daging, bisa ngomongin temennya, itu nikmat. Bapak misalnya, ini terlepas ujian Allah ya, karena ada hamba Allah yang diuji begitu. Bisa bapak kan? Tapi bagi hamba Allah yang diuji itu nanti balasan di akhirat begini juga, asal ridho. Tapi maksudnya saya mencontohkan bahwa ternyata fasilitas atau kesempurnaan yang diberikan Allah ini sangat mahal. Ini disebut dengan kautsar. Maka kalau sudah nyadar apa yang diberikan Allah itu banyak, umur, sehat, umat tadi itu, maka petunjuk ayat berikutnya, fasolli li rabbika. Gunakan nikmat itu untuk sholat. Maksudnya sholat ibadah. Kalau bahasa bapak-bapak adalah hablum minallah. Dan yang penting lagi, sholatmu betul-betul li rabbika. Nah, ini saya tekankan di li rabbika. Apa itu artinya li rabbika? Karena Tuhanmu. Jadi kita bela-belain sholat maghrib ini karena di absen DKM atau karena Allah akan hitung. Seandainya misalnya DKM-nya tidak hadir, kira-kira masih pada sholat jamaah maghrib apa enggak? Itu namanya li rabbika. Jadi betul-betul seakan-akan gini, jangan sampai sholatmu karena ingin viral, sholatmu karena pencitraan, sholatmu karena pengen selfie. Tapi betul-betul karena Allah. Berhubung sholatnya kepengen dipersembahkan karena Allah, atau dalam istilah kita adalah lillahi ta'ala, maka ketika menghadap Allah, kondisikan dirinya sampai-sampai berdandannya. Sebab diri-diri kita ini mau menghadap manusia aja sedemikian bagusnya, apalagi ini menghadap Allah. Maka kesemuanya akan ada hitungannya. Bapak-bapak sholat maghrib pakai celana kolor sampai kaos oblong yang kelteknya kelihatan, selama pusat sampai dengkulnya itu ketutup, kira-kira sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah, karena syaratnya sudah terpenuhi. Tapi yang belum kena itu adalah li rabbika. Sehingga kita pakai celana kolor itu kalau pas darurat misalnya di sawah tidak ada baju pengganti, maka dengan kondisi seperti itu sudah sah. Tapi kalau dirimu leluasa, bajumu bagus-bagus, ketika mau upacara bendera aja wangi, bersih, rapi gitu. Tapi kalau pas sholat maghrib kok kedodoran,
kancingnya aja ada yang apa namanya panjang sebelah. Nah, itu kurang kelirok kalau bersah. Maka kenapa para guru-guru kita yang mulia, para ulama sampai dibela-belain jubahan putih itu ada rentetan, ada hitungan. Bahkan saya juga agak niru-niru pakai imamah. Kalau ini namanya imam, kalau sorban itu yang ini namanya rida. Nah, dalam konteks sholat istisqa yang diubah adalah rida ini, yang tadinya sebelah kanan disuruh sebelah kiri. Pas sholat ketika minta hujan, pas baca kue, pas kekeringan berkepanjangan. Kalau ini namanya imam. Nah, sebetulnya kayak undul-undul seperti ini mestinya ada sanatnya. Sanat itu secara formalitas ada guru yang memasangkan. Mestinya teman-teman jamaah tabligh itu baru berani pakai ini biasanya. Itu ketika sudah khatam Sahih Bukhari, sehingga mereka dapat gelar Maulana. Jadi Pak Yudi misalnya, kalau ngaji Sahih Bukhari yang seperti ini, watamin, tidak ada yang diloncat, jangan sampai Sahih Bukhari baru baca hadis satu langsung diloncat biar khatam, enggak. Harus tertib, entah berapa khataman. Setelah selesai nanti terus dinobatkan Maulana. Jadi ada kalau saudara-saudara kita disebut Maulana, berarti kita harus taruh ikhtiar. Sebab kalau saya bandingkan dengan diri saya misalnya, walaupun LC secara Sahih Bukhari tidak dikhatamkan, hanya sampel-sampelnya, ngacak dia. Apalagi yang sekelas-kelasan sebenarnya. Nah ini nggak pakai sanat ini. Kalau ini pakai tanah abang ada sorban, tak beli aja. Cara makainya banyak, tutorial banyak. Lah boleh ya boleh aja karena aku pengen ngajar lirobika. Sebab bapak-bapak sholat jamaah dengan saya misalnya, terus sholat enggak kopiahan, sah juga, tapi hawanya kayaknya kurang. Maka saya sendiri yang make, ketika make gini tuh, kok pas baca surat salah itu terus baca surat salah, terus langsung keringat dingin dan sebagainya. Tapi namanya manusia, walaupun sudah gladi, sudah persiapan dan sebagainya, namanya manusia. Keblingsuk, ngerwel. Makanya kembali pada ini, betul-betul kita kesehariannya ini, ketika dirimu, termasuk nikmat itu adalah baju, pakaian. Coba tengok bapak-bapak dirinya. Kira-kira di rumah punya baju berapa? 10. Cuma kenapa ketika sholat kok pakai yang begini? Bapak sekalian, kalau kita lihat di Sabrul Allah atau pas di amalan-amalan hari Jumat itu kan juga hari rayanya orang Islam, umat Islam. Di situ di antara sunnah yang harus diamalkan adalah memakai baju terbaiknya. Nah, dari ungkapan ini ada satu hadis yang dipesankan Rasulullah SAW, bahkan itu di atas mimbar biar terumumkan lebih luas. Sehingga intinya Arabnya tidak hafal saya, tapi intinya sekiranya kalian dianugerahi 2 baju, saking terbatasnya 2 baju, maka baju yang satu gunakan untuk aktivitas keseharian. Keseharian itu apa? Yo tidur, yo kerja, yo ngojek, macam-macam saja. Satunya dikhususkan untuk ibadah. Maka saya tempat terharu itu ketika khutbah di pabrik-pabrik atau di kantor-kantor sebagainya. Yang tadinya itu pakaian kerja, ada seragam dan sebagainya, begitu Jumatan terus pada pakai jubah. Jadi ini nanggapi positif.
Jadi maksud saya, sahabat aja dipesan kalau seandainya punya 2 baju, suruh istimewakan untuk itu. Kenapa? Karena fasolli li rabbi. Ya, terus bandingkan bapak-bapak, ya Allah iya ya saya punya 2 lemari baju, tidak hanya 2 biji, 2 lemari. Lebih bagus sekali seandainya nih bapak-bapak sekalian ya. Cuma mestinya biasanya ke ibu-ibu. Kalau punya 2 lemari baju, baiknya kalau memang tidak dipakai segera alirkan, kasihkan, biar nanti pahalanya ngalir daripada numpuk segera tidak dipakai. Nah, saya sering ingatkan ke ibu-ibu karena biasanya ibu-ibu samanya ngoleksi. Istrinya bapak itu begitu. Apa cap ya, beliin apa juga. Nah, ini kalau terus kan namanya fasholli li rabbika, beruntung karena Tuhanmu, maka betul-betul dia sajikan yang terbaik. Tadi penampilan, bahkan wudhunya yang sempurna, bahkan ketika nyusun soft aja juga harus yang rapi, rapat, itu adalah rangkaian semuanya. Belum nanti bacaannya, maka usahakan bacanya yang setartil mungkin. Mengingat li rabbika, sebab dirimu ketika ngikut musabaqah kepengen dinilai dewan juri, kita musabaqah lomba kira-kira apa namanya, tampil yang terbaik atau asal-asalan? Wah, kalau kepengen juara yang terbaik, padahal kepengen dinilai siapa itu? Juri. Nah kalau ini sama, maka bapak-bapak bacaan-bacaan sholatnya dievaluasi. Kok sekiranya al-amin kok mengadakan kegiatan tahsin, maka jangan sampai ada yang malu dan gengsi untuk benahi bacaannya. Ikut aja nimbrung. Kok sekiranya yang lain-lain sudah pada lancar, dirinya belum, ya udah ngikut aja duduk nyimak. Kok sekiranya suruh baca muter, ya udah nyimak. Lagi serat Ustaz, boleh. Ini nimbrung dulu kayak gitu. Semoga ustadznya arif dan bijaksana. Maka ketika ngomong para jamaah untuk ngaji jangan sampai galak-galak, tampung aja dulu. Namanya li rabbika. Selain bacaan, gerakan juga begitu. Jangan sampai kebut-kebutan. Namanya apa? Termasuk hatinya juga begitu. Namanya fasholli li rabbika. Ada lafal li rabbika. Yang berikutnya adalah wanhar. Nah, ini yang saya kasih catatan. Wanhar mestinya adalah nyembelih. Tapi makna umumnya adalah berkorban. Maksudnya berkorban itu nikmat yang kamu terima jangan sampai ditelan semuanya, tapi harus ada yang disembelih, korban untuk orang lain. Misalnya waktumu, ketika banyak dikasih waktu panjang, usianya juga umur panjang, jangan sampai untuk enak-enakan, untuk nikmati pribadi, tapi korbankan waktumu untuk mengurus rumah Allah, gitu. Untuk mengurus agama Allah, untuk mengurus ngaji, untuk mengurus khotbah. Itu namanya mengorbankan. Tenaga juga sama. Apalagi penghasilan. Bapak-bapak misalnya dapat penghasilan gaji 10 juta. Jangan sampai 10 jutanya ditelan semuanya. Tapi harus ada yang dikorban. Maksudnya korban kan lepas, jangan digedem. Kenapa harus dilepas? Karena semua yang kau korbankan, nikmat-nikmat yang kau habiskan untuk sholat dan untuk berkorban, itulah nikmat-nikmat yang akan terus. Maksudnya terus, tidak akan mandek dan tidak akan berhenti. Sementara kalau kamu gegem, terus kemudian kamu dipanggil oleh Allah, maka nikmat yang ada dirimu terus terputus berhenti. Maka oleh itu, kalau masih pada percaya akan kehidupan akhirat,
Maka nikmat-nikmat yang sudah kita terima di dunia ini harus tetap berlanjut terus, jangan sampai berhenti dan terputus hanya sebatas di dunia. Agar itu bisa, maka betul-betul habiskan nikmat yang boleh dianugerahkan Allah untuk fasoli lirubiyah dan wanhar Qur'an. Semoga kita diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan sehingga kita bisa istiqomah, sehingga kalau kita dipanggil Allah semoga dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana yang telah dialami Ustaz Yahya Wardi. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.